أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم العرفة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العظيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita berusaha meningkatkan kadar keimanan kita, kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah.
Hari ini semua umat Islam melaksanakan hari raya kurban atau yang disebut dengan hari Idul Adha. Tentunya momentum ini, insiden ini tak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim. Sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim sekian lama tidak mempunyai anak. Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak, lantas beliau, Nabi Ibrahim, meminta Allah untuk disegerakan memperoleh sebuah anak. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang dimana anak tersebut termasuk orang-orang yang soleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas, yang amat sabar, pintar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih sang anak tersebut. Singkat cerita, tatkala Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail pasrah kepada Allah, Nabi Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir, padang pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelebis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhihi 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata bagi Ibrahim dan Ismail, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, ibadah kurban yang dilaksanakan umat Islam setiap tahun adalah suatu bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan secara umum yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah Allah Azza wa Jalla menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Betapapun mahalnya kita menilai seorang anak, kita tidak boleh terlena bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari masa ke masa, dari cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Sementara Nabiullah Ismail, meski usianya masih belia, usianya masih kecil, mampu membuktikan dirinya sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah orang tua dan patuh kepada Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu, dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan.
Sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Ismail ini memberikan pelajaran bagi para orang tua. Jangan sekali-kali memaksa anak untuk melakukan sesuatu sekalipun, termasuk itu hal yang baik. Tetapi tanyakanlah atau mintalah pendapat kepada sang anak, karena secara tidak langsung hal ini dapat mendidik seorang anak tersebut saling menghargai orang tua. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu kita juga diingatkan agar jangan menganggap sesuatu yang mahal, bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha, penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lainnya sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabiullah Adam alaihissalam. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang leluhurnya kemanusiaan di mata Islam. Hadirin rahimakumullah, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil tentang hakikat pengorbanan adalah sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol. Makna korban itu sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud benda, harta, tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan bentuk dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan saja bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya hidup ini. Semua orang hendaknya saling tolong-menolong. Misalnya mengorbankan sedikit hartanya untuk tetangga yang kurang mampu. Semua yang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misal mengorbankan waktu untuk memakamkan saudara.